Jumpa lagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Hari ini kembali saya ingin berbagi firman Tuhan untuk kita renungkan, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, supaya kita mendapat kekuatan meneruskan gumul dan juang kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, hari ini saya mengambil bacaan dari daftar bacaan harian Gereja Kristen Pemancar Injil Kalimantan Utara untuk hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Yang diambil adalah dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tetapi saudara-saudara, saya hanya membaca ayat yang ke-13 dan 14 yang berbunyi sebagai berikut. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa yang dapat memahami guntur kuasanya? Saudara-saudara kekasih Tuhan, tema renungan tanggal 10 Oktober 2021 adalah membangun relasi dengan Allah. Membangun hubungan dengan Allah. Tentu tujuannya adalah kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Supaya kita diberkati oleh Allah. Supaya kita dikuatkan oleh Allah. Supaya kita mampu mengatasi setiap persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Maka kita harus membangun relasi dengan Allah. Kenapa? Karena memang Allah adalah sumber kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Allah sendiri sudah mengulurkan tangannya untuk dunia ini, untuk kita manusia. Kendatipun kita turunan dari Adam dan Hawa, manusia berdosa, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita manusia ini tetap di dalam dosa dan ketiadaan harapan untuk selamat. Tuhan berbagai macam cara menolong kita dan menguatkan kita, menyelamatkan dunia ini. Dan apabila kita berdosa, membawa kita kepada suatu kehidupan yang baru. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, untuk membangun relasi dengan Allah, untuk membangun hubungan dengan Allah, sehingga terjadi suatu kekuatan dalam hidup kita, maka kita harus memahami Allah, memahami pikiran Allah, memahami rencana dan rancangan Allah. Itu yang terpenting, saudara-saudara. Saya sejak lama sudah berusaha untuk memahami pikiran Allah, untuk mengetahui pikiran Allah, untuk mengetahui apa sebenarnya pikiran Allah. Kita boleh dapat banyak tulisan dari mana-mana, dari berbagai ahli tentang bagaimana memahami pikiran Allah. Saya 20 tahun yang lalu pernah mencari buku yang waktu itu sangat sulit didapatkan. Judulnya The Mind of God. The Mind of God, The Scientific Basis for a Rational World. Nah, diterjemahkan membaca pikiran Tuhan. Dasar-dasar ilmiah dalam dunia yang rasional. Saudara-saudara, sesudah saya membaca buku setebal 400 halaman ini, ternyata kesimpulannya bahwa sulit untuk memahami dan menyelami pikiran Allah. Sulit untuk memahami pikiran Allah. Dan oleh sebab itu banyak tindakan Allah yang juga sulit untuk dapat dipahami oleh manusia. Ya,
Boleh kita lihat di dalam Alkitab banyak ungkapan-ungkapan tentang bagaimana memahami pikiran Allah. Seperti yang kita baca di dalam Ayub 26 ayat 1 sampai 14. Sulit untuk memahami pikiran Allah. Ayub diperhadapkan dengan situasi hidupnya yang menderita. Bagaimana percaya dengan Allah yang membuat dia menderita. Tetapi Ayub mempunyai keyakinan memang tidak boleh, tidak mungkin, tidak mampu manusia memikirkan atau mendalami pikiran Allah dan rencana Allah. Tetapi Ayub yakin bahwa apa yang terjadi dalam dirinya adalah tindakan Allah yang memberikan kebaikan kepadanya. Tindakan Allah yang memberi jalan, memberi pengajaran, menuntun dia dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah sebagai sumber kehidupan, sumber pengharapannya. Sehingga dia dapat menerima apapun juga yang dia alami pada saat itu. Nah, pikiran Allah memang sulit untuk bisa diterima dan dipahami. Demikian juga dalam perjanjian baru. Kita boleh baca di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 1, ayat 20 dan ayat 21. Di sana dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi hikmat, pikiran, kepintaran, kearifan manusia, logika manusia tentang bagaimana tindakan Allah menyelamatkan menjadi suatu kebodohan. Misalnya Allah menyelamatkan dunia ini di dalam Yesus Kristus yang harus disalibkan. Bodoh jadinya pikiran manusia. Kok Allah menyelamatkan dunia ini dalam Yesus Kristus, sedangkan Yesus Kristus sendiri disalibkan? Menjadi kebodohan. Tetapi menjadi suatu kebijaksanaan dan kepintaran ketika manusia menerima itu tanpa bermacam-macam hitungan, logika, dan lain sebagainya. Ayat 21 mengatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi justru orang yang percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil bahwa Allah menyelamatkan dunia ini melalui salib, itulah saudara-saudara yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, belum pernah diketahui oleh manusia, dan tidak pernah dialami di masa lampau. Tidak berdasarkan logika, aksioma ini dan harus terjadi begini, lalu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan itu adalah hak prerogatif Allah sendiri. Karena dialah pencipta dunia, pemilik dunia ini. Dia punya pikiran yang luas, jauh lebih luas dari pikiran manusia. Pikiran Allah seluas dunia, seluas tak terbatas. Dan dari masa lampau yang tak terbatas sampai masa depan yang tak terbatas, Tuhan berhak memutuskan dan bekerja di dalam dunia ini. Maka di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Allah luar biasa, saudara-saudara. Dengan Roh Kudusnya Dia membimbing kita, menuntun kita, supaya kita percaya kepada Allah yang pikirannya sangat luas dan tak terbatas, kuasanya luas dan tak terbatas, kasihnya luar biasa kepada dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
dasar iman kita, kita lihat dari apa yang keluar sebagai asal muasal dari pikiran Allah. Apa yang keluar dari pikiran Allah, yakni apa yang Dia lakukan semuanya, termasuk hal-hal yang tidak dipahami oleh manusia, itu adalah karena kasih Allah yang sangat luar biasa. Maka saudara-saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, itulah pikiran Allah yang sebenarnya, yang dibuat dan dinyatakan oleh Allah sendiri secara gamblang, secara nyata dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat Dia melakukan segala sesuatu, baik dengan cara yang masih bisa didalami oleh akal kita, atau berdasarkan pengalaman-pengalaman manusia, maupun dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia bagi dunia ini. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, bahwa di dalam Yesus Allah sudah bekerja dalam dunia ini, mendampingi, menyertai dan menguatkan kita. Dan di dalam rohnya Dia bekerja di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu beriman kepada Allah, mampu beriman kepada Yesus, mampu percaya bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada kehendak Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Itulah saudara-saudara cara kita untuk membangun relasi kita dengan Allah, sehingga dengan iman percaya itu kita selalu berpegang kepada suatu keyakinan, suatu pengharapan di dalam Yesus Kristus yang sudah diutus oleh Allah Sang Bapa untuk menjadi juru selamat kita, memimpin kita, dan juga selalu berserah kepada Roh Kudus supaya hidup kita ini dipimpin, pikiran kita ini dipimpin, diberikan kearifan dan kebijaksanaan, hikmat yang datang dari Allah sendiri untuk mengatasi persoalan, menyelesaikan setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya.